Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup memanglah penuh penderitaan dan persoalan, tetapi di dalam ketulusan saat kita menghadapi, di saat kita berproses mengatasi persoalan hidup kita dan selalu menyatukan diri dengan Dia Sang Pemilik kehidupan, maka kita pun akan menemukan sukacita meskipun harus terluka. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau sungguh berkenan memberikan berkat-Mu dan lembaran baru di setiap hidup kami, sehingga kami boleh selalu memperbaiki diri kami. Berkatilah kami, utuslah Roh Kudus ke tengah-tengah kami, agar kami mampu memperbarui diri kami untuk menjadi anak-anak terang yang Kau kehendaki sendiri. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama pada hari ini kita mendengarkan penglihatan dari Yohanes yang dituangkan di dalam kitab Wahyu. Bagaimana hanya orang setialah yang diselamatkan, hanya orang yang taatlah yang menemukan sukacita di akhir zaman. Gambaran akhir zaman yang begitu mengerikan, begitu menakutkan, bukanlah suatu ancaman bagi mereka yang selalu setia dan taat pada rencana dan kehendak Allah. Allah kita adalah Allah Maha Belas Kasih, Maha Pengampun, Maha Cinta. Tetapi janganlah kita memanfaatkan itu. Janganlah kita mempermainkan itu dengan sebuah kata-kata yang mulai mengancam Tuhan, yang mulai mengatur Tuhan, yang mulai memberikan tantangan kepada Tuhan. Ingatlah, Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang hidup, yang mau mendengarkan mereka yang mencari, mengetuk, bukan mereka yang hanya kerjaannya menyalahkan Tuhan. Mari kita belajar dari pengalaman Yohanes yang dikisahkan di dalam kitab Wahyu. Bagaimana mereka bersorak-sorai karena ketaatannya di dalam persiaran hidup di dunia ini. Mari kita belajar untuk taat dan setia. Tentulah di dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam mewartakan kebenaran, ada tantangan, ada penderitaan, ada penganiayaan. Tetapi hari ini Yesus meneguhkan kita di dalam Injil Lukas bahwa kita mestinya selalu menjadikan Allah bagian di dalam persiaran hidup kita. Tuhan Sang Pencipta harus menjadi suatu yang tak terpisahkan di dalam ziarah kehidupan kita. Maka Yesus mengingatkan kita semua agar kita tetap bertahan dan selalu menyatukan diri dengan Allah dalam setiap keadaan yang baik, yang menderita, yang sulit maupun yang berbahagia. Sebab semua itu adalah kesempatan bagi kita anak-anaknya untuk menjadi saksi atas kerahiman dan belas kasih Allah bagi sesama, Anda, kita semua. Mari kita belajar untuk tetap menyatukan diri kepada Dia Sang Pemilik kehidupan. Janganlah kita mulai mengatur Tuhan karena merasa diri paling beriman. Janganlah kita menuntut Tuhan karena merasa diri sudah sering berdoa, sudah sering memohon. Mari kita belajar bahwa di dalam persiaran hidup kita ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak penderitaan, tetapi kita diajak untuk berani menghadapinya meskipun sampai terluka. Tetapi ketika kita melakukannya tanpa pamrih, kita akan paham artinya cinta yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita mampu memaknai cinta kasih Allah yang kita hidupi
di dalam hidup di dunia ini, baik untuk sesama, diri Anda, saya, dan kita semua. Mari kita jadikan hidup kita berkat dengan tetap setia, taat mewartakan kasih Allah, meskipun harus terluka karena ditolak oleh mereka yang biasa hidup di dalam kebohongan, hidup di dalam kepuasan sesaat, hidup di dalam kecurangan. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, memang betul bahwa hidup di dalam kebenaran kita akan merasa lebih menderita, merasa lebih dianiaya dengan mereka yang biasa mencari jalan pintas, dengan mereka yang biasa berbohong, dengan mereka yang biasa iri dan mencari kesalahan orang lain. Tetapi yakinlah, ketika kita menghadapi dengan ketulusan hati, meskipun terluka, kita akan mengerti betul akan arti cinta dan memaknai hidup dengan cinta. Beranilah terluka, karena dengan terluka kita tahu artinya cinta, dan dengan cinta kita bisa merasakan bahagia di dalam kehidupan nyata. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.